Hai, assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya. Siapa di sini yang punya company profile? Yang belum punya company profile, ayo tunjuk tangan. Yuk kita bikin company profile yang menarik. Simak terus videonya. Siapa di sini yang tidak tertarik dengan tampilan seseorang atau tampilan sebuah rumah atau kantor? Nah, company profile itu merupakan casing dari bisnisnya kita, teman-teman. So, penting banget untuk meningkatkan citra bisnis kita, meningkatkan trust dari investor, customer, dan juga tentunya mitra bisnis kita, maka kita wajib membuat company profile yang menarik. Pertama, teman-teman wajib mendefinisikan identitas perusahaan. Mulai dari pertama, visi, misi, dan juga value atau nilai. Teman-teman membuat misi dan juga visi yang visioner ke depan, apa yang akan dilakukan ke depan, dan juga prinsip atau nilai-nilai yang mendasari teman-teman menjalankan bisnis ini. Nah, ini sangat penting untuk menjadi fondasi sebuah bisnis. Target audience, penting juga teman-teman untuk mendefinisikan buyer persona dari produk kita itu siapa, apa, dan bagaimana. Di sini peran target market itu sangat penting untuk mengguidance bisnis ke depannya, baik itu secara marketing, baik itu tim produksi, dan juga tim HRD dalam mendeliver nilai-nilai ke pelanggan kita. Berikutnya dalam mendefinisikan identitas perusahaan adalah brand positioning ya. Kita itu pengen didengar sebagai brand apa? Brand mewah tapi terjangkau harganya, brand reguler atau biasa aja tapi dia punya kualitas baik, atau kita pengen didengar brand kita itu punya kepedulian sosial terhadap orang-orang tidak mampu. Kita pengen seperti apa brandnya didengar. Kemudian tampilkan produk apa saja yang ada di bisnis kita atau jasa kita ya. Kita bisa menjabarkan mulai dari produk atau pelayanan yang ada di tempat kita. Jabarkan secara singkat tapi detail supaya mereka ada gambaran dan menyesuaikan apakah produk dan jasa fit dengan mereka atau tidak. Kemudian sebutkan keunggulan produk atau layanan kita. Kita bisa menjabarkan hal tersebut di uraian. Tetapi satu prinsipnya teman-teman, jangan overclaim ya. Under promise, over deliver. Jangan dibalik. Over promise, under deliver. Sekarang lagi rame banget ya itu di TikTok, banyak yang overclaim katanya teman-teman. Nah, ketika kita membuat keunggulan bisnis, jangan tergoda mendeskripsikan bisnis mengada-ada. Memang tidak ada, tapi diada-ada. Nah, harus sesuai dengan apa yang kita janjikan. Misalnya, Ramala dalam memberikan pelayanan jahit itu sesuai deadline. Artinya ketika hal tersebut dilakukan sesuai dengan komitmen apa yang kita janjikan di keunggulan tersebut. Tidak boleh berbohong. Berikutnya, teman-teman bisa melampirkan portofolio atau pengalaman hal-hal yang sudah dikerjakan atau kita sudah bermitra dengan siapa. Ini penting teman-teman membangun trust karena mereka akan jauh lebih percaya jika kita sudah lebih berpengalaman dalam menyiapkan produk atau mendeliver suatu layanan. Hal yang perlu ditampilkan juga teman-teman, perlu membuat website. Nah, website ini nanti bisa di screenshot dan ditempel di halaman company profile supaya mereka bisa berkunjung kapanpun karena website kan nggak ada tutupnya ya. Jadi bangunlah website yang menarik, kontennya relevan, diupdate terus, dan juga berisikan pelayanan yang bisa mencakup kebutuhan customer meskipun kita tidak ketemu. Membangun kehadiran bisnis kita di media sosial. Saat ini sudah menjadi hal yang wajib ya kalau kita harus ada di media sosial. Teman-teman bisa pilih, bisa hadir di TikTok, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Sesuaikan dengan target market audiens Anda. Jangan dipaksakan, tapi carilah yang sesuai memang dengan target market. Misalnya kalau anak-anak muda target marketnya ya adanya di TikTok. Kita harus menyediakan aktif berkonten di media sosial tersebut. Kalau kelas menengah ke atas itu biasanya atau dari sisi harga lebih medium to up itu biasanya ada di Instagram. Nah, berarti kita harus menyediakan konten yang relevan di Instagram dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu bukti kehadiran kita bahwa kita proven bisnisnya hadir di media sosial supaya juga mereka lebih mengenal siapa kita, siapa tim kita, dan apa yang kita kerjakan di bisnis ini serta produk-produknya yang sesuai dengan target market kita.
Nah, itu dia tadi tips dan trik dalam membuat company profile, dan bisa teman-teman update terus, bisa 1 tahun 2 kali atau minimalnya 1 tahun sekali, disesuaikan dengan relevansi bisnis kita supaya tetap bisa bersaing. Keep growing.